Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Arif Diva dengan NIM lahir 624 dari kelas MX mata kuliah SPSS. Izin untuk menjelaskan laporan proyek akhir SPSS saya yang berjudul Pengaruh Brand Trust, e-worm, Electronic Word of Mouth, dan e-service quality terhadap minat beli kosmetik Maybelline pada pengguna Shopee Mall di Yogyakarta. Yang pertama ada kerangka konseptual dan pengembangan hipotesis. Berdasarkan landasan teori yang kokoh, adanya kesenjangan pada penelitian terdahulu. Kerangka pemikiran penelitian ini dibangun. Kerangka ini memposisikan brand trust X1, electronic word of mouth, dan X2 sebagai X2 dan service quality sebagai X3 sebagai variabel independen yang mempengaruhi minat beli sebagai variabel Y atau variable dependent. Selanjutnya ada pengaruh brand trust terhadap minat beli. Kepercayaan merupakan fondasi dari setiap hubungan transaksi, terutama lingkungan daring yang penuh ketidakpastian. Ketika konsumen percaya pada suatu merek, mereka merasa lebih aman dan yakin dalam keputusan mereka. Selanjutnya, di era digital, konsumen sangat mengandalkan pengalaman orang lain seperti bukti sosial untuk memandu pilihan mereka. Selanjutnya yang C, pengaruh service quality terhadap minat beli. Pengalaman pengguna yang lancar, aman, efisien, dan di platform e-commerce akan menciptakan kepuasan. Selanjutnya ada bagian kerangka pemikiran brand trust sebagai X1 berpengaruh terhadap minat beli Y. e-worm sebagai X2 berpengaruh pada minat beli pada variabel Y. Yang ketiga, service quality X3 berpengaruh pada minat beli Y. Hipotesis penelitian. Berdasarkan kerangka penelitian mengembangkan argumen di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah yang pertama, brand trust berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli kosmetik Maybelline pada pengguna Shopee Mall di Yogyakarta. H2, electronic word of mouth atau e-worm berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli kosmetik Maybelline pada pengguna Shopee Mall di Yogyakarta. Selanjutnya ada service quality berpengaruh pada positif dan signifikan terhadap minat beli kosmetik Maybelline pada pengguna Shopee Mall di Yogyakarta. Selanjutnya ada teknik analisis data dan uji hipotesis. Yang pertama itu saya melakukan analisis statistik deskriptif. Yang kedua ada uji kualitas data yang mencakup uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya ada uji asumsi klasik yang mencakup uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Selanjutnya ada analisis regresi linear berganda dan yang terakhir ada uji hipotesis yang mencakup uji T parsial dan koefisien determinan R2. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan landasan filsafat positivisme. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk menguji hipotesis dan mengukur pengaruh antar variabel secara objektif dan terstruktur mulai dari data numerik. Jenis penelitian ini ada explanatory research yang bersifat kasual, yaitu untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara variabel independen dan variabel dependen. Selanjutnya objek penelitian ini adalah minat beli konsumen serta faktor yang mempengaruhinya. Lokasi penelitian ini dilakukan secara daring di Yogyakarta. Waktu penelitian mulai dari persiapan, pengumpulan data hingga analisis data. Penyusunan laporan akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada hasil dari penelitian ini yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada pengujian missing value, normalitas, dan outlier. Tabel ini yang pertama menunjukkan bahwa tidak ada missing value pada 67 responden untuk semua variabel. Komposit berada di atas 3,8 mengindikasikan persepsi yang umum positif dan setuju dari responden. Selanjutnya, tabel berikutnya berdasarkan hasil
visualisasi blogspot, dapat diamati bahwa tidak terdapat titik data ekstrim. Selanjutnya ada tes tabel normalitas dengan jumlah nilai SIG di bawah 0,5, maka distribusi data pada perhatian ini tidak normal berdasarkan output. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh variabel diuji. Selanjutnya ada uji validitas dan reliabilitas. Yang pertama ada tentang brain trust. Tabel korelasi brain trust menunjukkan hubungan antara setiap pernyataan dengan skor rata-rata total brain trust merupakan bagian dari uji validitas. Hasilnya menunjukkan bahwa ketiga item pernyataan web ini telah memberikan produk berkualitas tinggi. Dengan nilai signifikan P sama dengan 0,00 untuk semua, yang berarti semua item dinyatakan valid. Selanjutnya ada tentang EWOM yang menunjukkan korelasi positif masing-masing nilai R-nya 0,834 dengan nilai signifikan P sama dengan 0,00. Ini menunjukkan bahwa semua itu valid dan dapat mengukur variabel EWOM. Selanjutnya ada tentang service quality dengan nilai signifikan P sama dengan 0,00 untuk semua. Ini mengindikasikan bahwa semua itu valid dan secara tepat mengukur variabel service quality. Selanjutnya ada hubungan minat beli, korelasi minat beli. Hal ini menunjukkan dengan nilai signifikan P sama dengan 0,000 untuk semua. Ini mengindikasikan bahwa semua item valid dan secara tepat mengukur variabel minat beli. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Yang pertama itu brain trust dengan cache processing summary dinyatakan valid 100%. Selanjutnya ada reliabilitas EWOM, konstruk EWOM, nilai crossbar alpha sebesar 0,832. Nah, ini berada di atas batas 0,70 sehingga disimpulkan bahwa alat pengukur EWOM reliable. Selanjutnya ada crossbar alpha dari service quality menunjukkan tingkat reliabilitas yang sangat baik. Selanjutnya ada minat beli dengan nilai crossbar alpha sebesar 0,906 dari 67 responden valid. Nah, ini menjauh melampaui batas 0,7 menyatakan istilah pernyataan memiliki konsistensi internal yang sangat baik dan reliable. Selanjutnya ada tabel koefisien regresi lebih lanjut menguraikan pengaruh masing-masing variabel. Yang pertama itu brain trust menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli dengan koefisien beta standarisasi tertinggi 0,552. Brain trust adalah predikator terkuat dalam model ini. Selanjutnya ada EWOM yang tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap minat beli. Selanjutnya ada service quality yang tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap minat beli. Konfirmasi bahwa tidak ada masalah multikolinearitas yang serius dalam model ini. Dengan demikian dapat disimpulkan secara simulan brain trust dan efek quality signifikan memprediksi minat beli, namun secara parsial brain trust yang memiliki pengaruh signifikan terhadap minat beli, sementara EWOM dan efek quality tidak. Model ini juga memenuhi asumsi klasik regresi terkait normalitas residual. Selanjutnya ada sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.